Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kusmawati. Saya dari kelas pendidikan ekonomi B. Saya ingin menjelaskan tentang tugas ekonomi syariah dengan judul Riba dalam Islam dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Berikut adalah penjelasan saya tentang riba. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu riba. Riba secara bahasa, secara etimologi, secara bahasa Arab, riba bermakna sebagai kelebihan atau tambahan atau aziyadah. Kelebihan atau tambahan ini konteksnya umum, yaitu semua tambahan terhadap pokok, utang dan harta. Untuk membedakan riba dengan tambahan keuntungan dari jual beli, pokok, utang dan harta, Rasul Mal ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ribhun atau laba dan riba. Hukum riba pada Al-Quran ada pada surah Al-Baqarah ayat 275. Di situ Allah berfirman seperti ini bunyinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dalam Islam hukumnya haram. Jenis-jenis riba ada 4 macam. Yang pertama ada riba fadl. Apa itu riba fadl? Riba fadl adalah riba yang menukarkan barang yang sama dengan kualitas yang buruk. Contohnya, 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukar dengan 4 kg gandum dengan kualitas buruk atau yang sudah berkutu. Yang kedua ada riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Yaitu riba yang menambahkan suatu barang atau uang yang dibesarkan di akhir pembayaran. Misalnya, Adi meminjam uang kepada Budi sebesar 200.000. Dengan jangka sebulan, Adi harus mengembalikan dengan tambahan sebesar 3.000 rupiah. Yang ketiga ada ribayat. Apa itu ribayat? Ribayat ada dalam jual beli. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadinya penyerahan barang atau harga. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan kamu bertransaksi 1 dinar dengan 2 dinar, 1 dirham dengan 2 dirham, dan 1 sa dengan 2 sa, karena aku khawatir akan terjadinya riba. Contoh ribayat yaitu ketika seseorang membeli beras sebanyak 100 kilo di sebuah tempat penggilingan padi, sang pemilik penggilingan menawarkan harga 500.000 apabila dibayar dengan tunai dan 600.000 apabila dibayar di kemudian hari. Dan yang keempat ada riba qard. Riba qard adalah salah satu dari macam-macam riba dalam Islam dengan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contohnya, Putra memberikan pinjaman dana tunai pada Fauzan sebesar 1 juta rupiah dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar 1.500.000 rupiah saat jatuh tempo, dan kelebihan dana pengembalian ini tidak dijelaskan tujuannya untuk apa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan. Yang selanjutnya adalah larangan riba dalam Islam. Larangan riba dalam hukum Islam. Islam sangat melarang riba dan hukumnya adalah haram. Menurut ahli perbankan syariah Muhammad Syafi'i Antonio, berikut adalah larangan riba yang tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa cara menambah uang dengan riba sesungguhnya tidak dapat menambah harta. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 39. Yang kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Dan yang terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis riba yang diambil dari pinjaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 dan masih banyak lagi. Adalah 3 alasan mengapa Allah mengharamkan riba. Riba termasuk dosa besar. Riba disebut menjadi salah satu dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, jauhilah kalian dari 7 hal yang mencelakakan. Dan para sahabat pun bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu syirik kepada Allah, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina.
dari hadis riwayat muttafaq alaih. Dan yang kedua, Allah memerangi dosa riba. Dosa harta riba diperingatkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Di situ disebutkan bahwa dosa riba sangatlah berat dan Allah memerintahkan hambanya untuk menjauhi perilaku riba. Dan yang ketiga, mendapat laknat dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perumpamaan kepada orang-orang semacam ini dengan perumpamaan yang mengerikan. Siapa saja yang memakan riba seperti orang kerasukan setan yang terkena penyakit gila. Sekian penjelasan saya tentang riba, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.